Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saya akan menyampaikan bagaimana cara konsultasi tentang hak waris dengan menggunakan Chat GPT. Jadi, perhitungan waris itu memang agak rumit ya, dan diperlukan ahli fikih atau ustadz. Tetapi dengan adanya Chat GPT, Anda bisa dengan mudah untuk bisa menghitung berapa harta waris ya ketika kemudian seseorang misalnya meninggal dunia. Baik, saya akan contohkan caranya. Jadi di sini Anda bisa menggunakan ChatGPT versi berapapun, kemudian Anda ketik misalnya ya buat perhitungan hak waris menurut hukum Islam untuk kasus berikut ini. Seorang pria meninggal ya dan memiliki misalnya ini ya, memiliki harta sebanyak 1 miliar misalnya ya. Oke, kurang ya. Oke, 2 miliar. Oke, 2 miliar. Pria tersebut meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, seorang anak perempuan, 1 orang saudara kandung dan seorang ibu. Oke, tentukan berapa masing-masing mendapatkan harta warisan tersebut. Oke ya, jadi di sini kasusnya seorang pria, dia meninggal, dia punya uang 2 miliar, kemudian 2 miliar rupiah ya, satu saja rupiah. Pria tersebut meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, seorang anak perempuan ya. Oke, mungkin kalau enggak oke, 2 orang aja ya. 2 orang. 2 anak perempuan, 1 orang saudara dan 1 orang ibu kandung. Jadi kira-kira siapa yang akan dapat gitu. Apakah misalkan paman dapat atau tidak? Nanti kita akan coba ya. Oke, kita lihat kira-kira bagaimana hasilnya. Ya, jadi dari hasil ChatGPT kemudian dia membuat sebuah pembahasan ya dalam hukum Islam pembagian waris diatur dengan jelas sesuai Al-Quran dan hadis. Maka kemudian di situ yang punya hak istri 1/8 ya jika memiliki keturunan ya. Nanti berbeda kalau misalnya dia nggak punya keturunan. Ibu mendapatkan 1/6 ya karena almarhum memiliki keturunan anak keturunan ya atau anak ini. Terus anak-anak kisah harta dibagi menjadi ya dan seterusnya. Saudara kandung saudara kandung tidak mendapatkan warisan karena anak-anak dan ibu lebih berhak mendapatkannya. Jadi dari bagian ini ChatGPT memberikan hasil pembahasan bahwa tidak semua orang itu akan mendapatkan harta warisan. Ya kan? Oke, maka di sini ada istri, ada ibu 1/6 ya, dan seterusnya ya. Maka dia anak itu ya. Oke. Hitungannya adalah langkah pertama hitung bagian istri dan ibu. Ya, istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6. Kemudian langkah kedua hitung sisa harta setelah dikurangi bagian istri dan ibu ya. Sisa harta 2 miliar, maka bagian istri plus bagian ibu. Langkah ketiga, bagikan sisa harta kepada anak laki-laki dan perempuan, maka perhitungannya adalah ya karena anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan, maka kemudian bagian istri, bagian ibu, bagian anak sisanya berapa. Sehingga kemudian kalau dihitung, ya wah ini pakai rumus ya, keren banget. Rinciannya adalah dari 2 miliar tersebut, si istri mendapatkan 250 juta, ibu mendapatkan 333 juta, anak laki-laki mendapatkan 472 juta, dan anak perempuan, ini masing-masing ya, anak perempuan masing-masing mendapatkan 236 juta. Jadi kalau Anda perhatikan, yang lebih berhak untuk banyak mendapatkan itu adalah anak ya, anak. Jadi kalau tadi istri itu cuma 1/6, ya 1/8 ya, ibu itu 1/6, ya, justru bukan istri tapi ibu yang dia paling banyak mendapatkan itu menurut hukum Islam ya. Maka totalnya ya ini 250 untuk istri, 333 juta untuk ibu
ya anak laki-laki, ya kemudian anak laki-laki kedua sama anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Sedangkan sekali lagi saudara kandung itu tidak mendapatkan harta warisan. Ya, ini kemudian jadi pembagian warisan ada sebagai berikut. Oke. Nah, misalkan Anda pengen mengubah kasusnya, ya. Kalau misalkan bila si pria ya punya ya istri kedua tanpa anak, ya, maka kira-kira bagaimana kasus ini bisa dipecahkan oleh ChatGPT? Ya, maka kalau Anda perhatikan, ya baik istri itu istri keberapa, dia akan totalnya akan tetap mendapatkan 1/8, sedangkan ibu tetap 1/6, ya. Sisanya itu adalah anak-anak semuanya. Jadi kalau kemudian istrinya ada 2, maka kedua istri tetap 1/8, sehingga semakin banyak istrinya, ya maka kemudian juga sisa harta istri juga akan menjadi lebih sedikit. Ya, ini ya. Jadi kalau tetap sama hitungannya, dia dapat 250. Ya, karena istrinya ada 2, ya maka kemudian pembagiannya ya itu akan berkurang, ya ini. Masing-masing istri akan ada 125, ibu 33 tetap seperti tadi, ya, dan seterusnya. Silakan bagi yang mungkin memahami hukum kompilasi Islam, terutama berkaitan dengan harta waris, ya bisa mencoba atau mengkritisi, ya apakah hitungan ChatGPT ini sudah benar atau tidak. Jadi dari kasus ini, ya kemudian kita bisa belajar tentang bagaimana ya membagi harta warisan sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh ChatGPT. Oke ya, selamat mencoba, terutama bagi Anda yang sedang belajar tentang hukum waris ya. Anda bisa manfaatkan ChatGPT untuk bisa mengoreksi apakah hitungan Anda kira-kira benar atau tidak ya sesuai dengan hukum Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.